Shalom, haleluya. Saya saat ini ada di lokasi perkebunan. Di sini saya sedang menebas, membersihkan kebun ini, dan rencana nanti akan ditanam sebagian buah-buahan. Dan saya akan buat pondok doa. Ya, itu kerinduan. Pondok doa sehingga jauh dari pemukiman di mana tempat saya melayani. Saya ingin sekali-kali ada di tempat ini untuk berdoa. Ya, waktu-waktu luang atau waktu-waktu kosong bisa datang ke tempat ini untuk berdoa. Karena di sini tempat yang sangat strategi. Ya, seperti saya saat ini tidak ada orang yang mendengarkan saya di sini. Tetapi saya ingin saya fokuskan hubungan saya dengan Tuhan. Itu kerinduan. Karena itu saya meminta kepada Bapak Ibu supaya bisa mendukung kami sekeluarga, supaya tempat ini menjadi tempat yang sangat disenangi atau dirindukan, atau tempat yang, nah itu sekali lagi Bapak Ibu dukung kami dalam doa Bapak Ibu, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kebun ini pemberian salah satu jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Saya katakan kebun ini menjadi bukti bahwa jemaat sudah bertumbuh di dalam Tuhan, bahkan sampai berbuah. Karena kalau bukan karena Tuhan, mungkin akan berat untuk memberi, berbagi kepada gembalanya. Tetapi semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan tentu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa jika kita menyadari segala berkat dari Tuhan, bahwa itu bersumber dari Tuhan, maka tentu kita akan melimpah dengan rasa syukur. Yang tentu rasa syukur itu bisa kita wujudkan melalui pemberian kita yang terbaik. Saudara, orang yang menyadari akan hal itu, maka saya katakan tidak akan pernah ada rasa sombong, tinggi hati. Tetapi saya yakin orang seperti itu akan selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah, dan selalu mempermuliakan Allah dari apa yang dia terima dari Tuhan. Ini menjadi satu kesaksian yang hidup, jadi satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan itu begitu peduli kepada setiap hamba-hambanya yang mengabdikan diri untuk melayaninya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Dia tahu keperluan-keperluan kita. Baik itu kebutuhan jasmani kita, juga kebutuhan rohani kita. Yang penting selama kita berjalan di jalan kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan selalu peduli akan hidup kita. Saudara, Dia tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya keadaan kesulitan. Memang ada masa-masa Tuhan bisa izinkan problem hidup itu terjadi, persoalan hidup itu terjadi. Tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli atau tidak memperhatikan kita. Saya katakan hari ini bahwa perhatiannya,
tertuju kepada orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan saya rindu hari ini menyampaikan firman Allah. Dan saya terinspirasi dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya ke-17, yang berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Amin. Bapak Ibu, ini ajakan Rasul Paulus kepada setiap orang yang percaya agar tetap bersukacita. Tentu Bapak Ibu, kita bersukacita di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak mungkin bisa tetap bersukacita. Tetapi saudaraku, ketika kita ada di dalam Tuhan, maka ada kekuatan untuk kita tetap bersukacita. Yang walaupun kondisi sekeliling kita tidak memungkinkan untuk bersukacita, tetapi karena pandangan kita bukan tertuju pada sekeliling kita, pandangan kita hanya tertuju kepada Tuhan, maka itulah yang memampukan kita untuk bersukacita. Bersukacita itu merupakan perintah daripada Tuhan. Bersukacita itu merupakan kerinduan Allah untuk kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan, kenapa kita harus bersukacita? Karena itu akan menjadi satu kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Melalui sukacita yang kita miliki itu tentu akan berdampak. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya di dalam sebuah rumah tangga, di sana terjadi pertengkaran, di sana terjadi persoalan, orang yang berkunjung, maka orang itu tidak akan merasa betah. Bahkan niat hati untuk berkunjung itu bisa berubah. Dia bisa kembali. Karena dia tidak senang melihat yang dalam keadaan menghadapi persoalan. Tetapi saya percaya orang yang ingin berkunjung, ketika dia melihat dalam rumah tangga itu bahagia, ada sukacita, maka dia akan senang untuk mengunjungi kita. Dan dia pun akan merasa ikut bahagia di dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, sukacita itu juga akan membuat tubuh kita sehat. Ya. Ada pujian berkata, saudaraku, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur Bapak Ibu, ketika kita tetap bersukacita. Karena itu sukacita itu bisa kita wujudkan, lakukan melalui pujian kepada Tuhan. Baik kita di kebun seperti ini, tidak salah kita memuji Tuhan. Di kebun ini tidak salah dengar firman Allah. Ya, kita isi hidup kita dengan sukacita, tentu di dalam Tuhan. Saya percaya sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau, atau dengan kata lain, setelah mereka melewati tantangan, melewati persoalan, maka mereka luapkan dengan rasa syukur dan sukacita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mereka menari-nari,
memuji Tuhan. Dan saya yakin apa yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu sangat disenangi oleh Tuhan. Pasti Tuhan bertata di atas pujian itu. Saudara, memang ketika kita bersukacita dan kita wujudkan melalui pujian, itu menyenangkan hati Tuhan. Karena pujian yang kita arahkan bukan kepada dunia. Pujian yang kita arahkan bukan karena kita membanggakan diri kita, tetapi pujian kita arahkan hanya kepada Tuhan. Dan itu tentu akan mengundang perhatian Tuhan atas hidup kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa saya katakan hari ini, kuasa pujian itu begitu luar biasa. Saudara, ketika Paulus dan Silas, mereka dalam penjara, mereka dibelenggu, yang mereka lakukan hanya satu, Bapak Ibu. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Allah, mereka bersukacita di dalam Tuhan. Maka pada saat itu rantai yang mengikat mereka itu gugur, terlepas. Ini kuasa pujian, saudara. Ini kuasa sukacita di dalam Tuhan. Karena itu saya rindu sukacita itu kita wujudkan melalui pujian kita kepada Allah. Maka persoalan, maka tantangan, kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa mengikat kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala persoalan hidup kita, dari segala tantangan kita. Karena kita mengarahkan pandangan kita, kita mengarahkan tujuan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Kondisi apapun yang kau alami hari-hari ini, engkau harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jangan sampai karena keadaan sekeliling, lalu kita surut sukacita kita di dalam Tuhan. Lalu kita putus asa, kecewa, bahkan tidak lagi bersukacita di dalam Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, lewati dengan sukacita. Lewati dengan sukacita. Ingat Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan, engkau akan menang menghadapi, melewati semua persoalan. Yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Selalulah berdoa. Dimanapun engkau lakukan doa. Karena doa itu tentunya kita arahkan pada satu tujuan, yaitu kepada Tuhan. Kita berdoa memohon belas kasihan Allah. Kita berdoa senantiasa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, tempat tidak membatasi untuk kita berdoa. Walaupun kita seperti saya ada di kebun ini, di ruang yang terbatas, di tempat tugas, di tempat usaha kita, saudaraku, lakukan doa. Lakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Maka perhatian Allah tertuju kepada saudara. Ada satu cerita yang pernah saya baca. Ada seorang pekerja di pabrik. Dan pekerja pabrik ini, kalau sudah jam istirahat, selalu dia mampir di sebuah gereja yang sangat kecil. Dan suatu waktu, karena gembala ini heran, kenapa orang ini selalu datang di jam yang sama. Lalu saudaraku, ketika selesai bapak itu berdoa, Pak Gembala ini pun menghampiri orang itu. Dia katakan, kenapa Pak selalu di jam yang sama Bapak hadir di sini untuk berdoa?
Lalu saudara dikasih oleh Tuhan, apa kata pekerja di pabrik ini? Dia katakan, inilah waktu istirahat kami. Waktu istirahat ini saya manfaatkan, pergunakan untuk datang menghampiri Tuhan, berdoa. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak bisa semua orang bisa lakukan seperti ini. Orang berpikir, wah ada jam istirahat, saya harus istirahat. Tetapi saudaraku, orang ini, Bapak ini, dia mempergunakan jam istirahatnya untuk datang sujud di kaki Tuhan. Karena dia tahu itulah yang paling utama. Tentu saudaraku, di dalam doa itu ada pergumulan yang harus dia sampaikan kepada Tuhan. Ada keluhan-keluhan yang harus dia utarakan kepada Tuhan. Dan yang bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, hanyalah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, tetaplah kita berdoa. Tetaplah kita memohon kepada Tuhan. Ketika engkau melangkah mau bekerja, awali dengan doa. Ketika engkau sedang bekerja, doakan supaya pekerjaan saudara itu diberkati Tuhan. Doakan supaya tanaman-tanaman yang engkau tanam itu bisa berbuah. Yang tentu ketika Tuhan sudah memberkati, engkau harus juga berbagi. Sama seperti perkataan Allah kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Tetapi engkau harus jadi berkat. Amin saudaraku. Terkadang ini kita sepelekan Bapak Ibu. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, tapi kita tidak, saudaraku, melakukan kewajiban kita. Kita tidak jadi berkat bagi orang lain. Malah kita bingung mempergunakan berkat Tuhan. Ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu, sehingga dia pakai untuk berpoya-poya, mabuk-mabukan, judi. Padahal berkat yang sesungguhnya yang kita miliki itu bersumber daripada Tuhan. Tuhan sebenarnya merindukan Bapak Ibu, setiap berkat yang kita terima itu, kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu akan mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu, firman Allah biarlah menyadarkan kita. Di dalam doa kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala pemberian-pemberiannya, atas kekuatannya, atas kesehatan yang dianugerahkan. Kita bisa melakukan aktivitas kita seperti yang saya lakukan hari ini. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi itu semua oleh karena Tuhan. Itu semua karena berkat dari Allah. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi napas hidup. Banyak orang saudaraku di rumah sakit sana, untuk menghirup udara aja sangat sulit. Harus pakai alat tabung. Tapi saudara yang masih bisa leluasa bernapas, menikmati oksigen secara gratis, harusnya ini membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya rindu dimanapun kita berada, bersukacita dan berdoalah, datang kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan merindukan doa dari umat-umatnya. Ada banyak orang hanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan bisnisnya. Dia tidak pergunakan waktunya sedikit pun untuk Tuhan. Hanya ingin meraup berkat-berkat tanpa ada rasa syukur kepada Allah. Tapi lewat firman Allah yang saya sampaikan hari ini mengajak kita bersama, setiap berkat yang kita peroleh, biarlah semuanya itu mempermuliakan Allah. Tentu karena di dalamnya ada ucapan syukur, ada doa yang wujudnya untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya yakini
kita menjadi kepercayaan Tuhan. Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar karena firman Allah berkata, jika engkau setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Itu adalah janji Allah bagi kita. Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu memonitor kita. Apa yang kita lakukan dalam seharian kita, dalam perjalanan hidup kita, Dia memonitor kita. Ketika engkau orang yang bisa dipercaya, maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Sama seperti Abraham, saudara. Karena Abraham mau jadi berkat ketika Tuhan sudah memberkati dia, maka Abraham, saudaraku, dilimpahi dengan berkat yang luar biasa. Sampai pada keturunannya pun diberkati oleh Tuhan. Jika engkau mau diberkati, jika keturunanmu mau diberkati, lakukanlah, saudaraku, sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah sesuai dengan kemauan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Tentu hiduplah di dalam kebenaran. Taatilah perintah-perintah Tuhan. Jauhilah larangannya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Allah yang bisa sampaikan di tempat ini. Mohon maaf, keadaan terbatas, tetapi kerinduan hambanya ingin berbagi atas segala berkat. Ini inspirasi dari Tuhan untuk kita bisa nikmati. Terpujilah Tuhan buat firman-Nya. Saya rindu mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sadar melalui kebenaran firman-Mu, kami disadarkan bahwa sesungguhnya kami harus bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan senantiasa bersyukur itu kami wujudkan melalui doa, melalui pemberian-pemberian yang terbaik Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ketika kami bisa berbagi kepada orang lain, itu sama halnya kami memberi kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berkati umat-umat-Mu dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan. Berkati kemanapun mereka melangkah dan pergi. Tuhan, Engkau ada melindungi setiap umat-Mu Tuhan. Hamba bersyukur, hamba berterima kasih. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.